Katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya telah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Amin. Hari ini saya akan sharing, kita masih di dalam serial khotbah tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong buat kita. Supaya di saat manapun kita tahu bahwa ketika kita tidak mampu, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Hari ini kita akan sama-sama lihat dikotomi tentang pekerjaan sekuler itu seperti kurang kudus dibanding dengan pelayanan di gereja. Sehingga ada perbedaan seolah-olah kalau melayani Tuhan di gereja itu lebih hebat, lebih spesial, lebih mulia di mata Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, tidak semua orang yang dicatat dalam Alkitab itu berkhotbah di gereja. Kita nggak pernah lihat Yusuf berkhotbah di gereja, kita nggak pernah lihat Daniel berkhotbah di gereja. Bahkan banyak kesaksian orang-orang biasa yang justru hidupnya tuh memuliakan Tuhan di mana Tuhan tempatkan mereka. Ya, contoh Yusuf, contoh Daniel, seorang anak muda yang dibawa ke Babel dan kemudian dia menyukakan hati raja-raja. Bahkan Raja Darius bilang begini bahwa di negeri ini semua harus menyembah Allahnya Daniel. Nah, itu karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Dan kita juga lihat bahwa jangan mungkin kita berpikir bahwa pekerjaan rumah tangga itu hal yang biasa. Tapi ada seorang pengurus rumah tangga yang begitu dipuja-puja dalam Amsal 31. Dia bilang wanita yang cakep gitu, siapa yang tidak menginginkannya. Cakep itu bukan tentang cantik, cakep itu artinya punya ability, kemampuan yang luar biasa. Dan kalau saudara baca Amsal 31, ini kesayangannya bapak-bapak nih ya. Di situ menggambarkan tentang seorang perempuan yang punya kemampuan financial freedom, ya. Karena kalau ketika ibu-ibu kalau dikasih uang suaminya, biasanya hasilnya nanti habis gitu kan. Nanti kata suaminya, kok baru dikasih duit udah habis gitu. Tapi kalau Amsal 31, orang ini, wanita ini, ibu rumah tangga ini kalau dikasih duit, dia membeli ladang, dia mengupayakan sesuatu dan hasilnya menguntungkan karena dia percaya bahwa hikmat dari Roh Tuhan itu bekerja di dalam dia. Dan akhirnya suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang dan dia bisa menolong orang lain. Jadi pendapatan suaminya untuk keperluan rumah tangga, tapi penghasilan dia justru bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, akhirnya wanita ini memiliki yang namanya financial freedom. Jadi inilah yang menjadi kesukaan banyak pria bapak-bapak di tempat ini. Ada amin? Ibu-ibu yang bilang amin. Oke. Bapak-bapak diam aja karena di sini banyak ibu-ibu, jangan sampai pulang tidak selamat. Oke, tadi bilang amin. Nah, puji Tuhan, kalau kita lihat bahwa banyak kehidupan sekuler yang justru Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dimanapun kita bekerja dan ditempatkan, jangan coba melihat bahwa pekerjaan teman-teman semua itu terlalu rendah, tidak mulia dan lain sebagainya. Karena Alkitab bilang di Kolose begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini tidak dibedakan bahwa kalau kamu melayani Tuhan, kamu itu dengan sepenuh hati. Tapi kalau kamu bekerja sekuler, boleh setengah hati. Gak demikian ayatnya. Tapi apapun juga, artinya apapun juga yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan saya melihat ada satu pekerjaan egois buat manusia, makan dan minum itu egois kan, buat diri sendiri kan. Tapi Alkitab bilang kita melakukannya seperti untuk Tuhan juga. Di situ ada kata poio, yaitu menghasilkan sesuatu dan ex psikis dari jiwa atau dengan sepenuh hati. Dan kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau orang dunia selalu punya pendapat begini, kita bekerja supaya kita diberkati. Benar nggak? Bekerja dulu, baru nanti kita mendapat sebuah penghasilan. Dan itulah berkat kita. Jadi berkat diukur dengan uang, cuan, fulus. Tetapi sesungguhnya dari semula kita diciptakan dan berkat itu adalah bagian dari identitas kita. Itu sebabnya ketika pertama kali Adam diciptakan dengan identitas sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, Adam, ya beranak cucu, bertambah banyak dan penuhilah bumi.
Jadi bukan cuma hanya dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia yang diberkati, makanya diberi nama Adam. Lalu baru ada perintah. Ya kan, beranak cucu, bertambah banyak dan kuasailah bumi. Jadi ketika dia diberkati, baru dia bisa menguasai bumi. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Di dalam Kejadian 5 ayat 2 dia bilang apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, kemudian ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, kata baraam, ya arti kata diciptakan, itu artinya mencipta secara ilahi, jadi bukan membentuk dari yang sudah ada. Kemudian kata Vayarek itu dari kata dasar barak, itu artinya berkat. Barak itu artinya berkat. Jadi ketika Adam itu diciptakan, itu sudah include di dalamnya identitasnya adalah berkat. Bukan terpisah, nanti ketika dia mengupayakan sesuatu baru dia berkati. Tapi dia diciptakan dengan identitas adalah berkat. Dan ketika dia diberkati, itu dari kata barak artinya memberi kuasa untuk berhasil, kemudian berkembang dan berfungsi menurut maksud Allah. Dan kemudian nama Adam ini adalah nama laki-laki dan perempuan ini. Baru kemudian ketika Hawa melahirkan, di situ baru Adam yang menamai perempuan ini disebut Hawa. Karena apa? Karena ada janji proto-evangelium, ya janji Injil, janji kabar baik, bahwa lewat keturunan perempuan inilah nanti akan ada kehidupan. Makanya dia disebut Hawa. Jadi nama Hawa itu baru diberikan oleh Adam, bukan oleh Tuhan, kepada perempuan ini. Karena dari dialah akan lahir kehidupan. Ya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Benih yang hari ini kita terima yang membuat semua orang yang percaya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Jadi nama Adam itu adalah nama bagi semua manusia waktu itu. Jadi secara hakikat, ya kita semua berbeda, tapi hakikat kita sama, yaitu manusia. Artinya hakikat kita sama adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, atau ada yang lebih manusiawi dari manusia yang lain, karena semuanya adalah manusia. Dibilang begitu karena kalau kita melihat Allah dalam Tritunggal, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah hakikat Allah. Ya, Allah dalam Alkitab kita berbeda dengan agama pada umumnya. Allah kita bukan nama, Allah itu adalah sebuah lembaga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang ada dalam kelembagaan itu. Sama seperti perempuan dan laki-laki ada dalam lembaga yang disebut manusia. Dan demikian Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam lembaga ilahi yang disebut Allah tadi. Sampai sini bisa dipahami? Sehingga itulah kesatuan mereka. Sehingga perempuan dan laki-laki juga tidak bisa dibedakan. Karena perempuan datangnya dari laki-laki. Oke, jadi mereka adalah satu. Demikian juga Tritunggal, nanti lain waktu kita bahas. Dengan kita melihat ini, artinya bahwa sejak semula manusia itu sudah diciptakan keadaannya dengan penuh berkat. Bukan kekurangan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kesadaran bahwa dia adalah pribadi yang include dalam berkat itu. Kehilangan apa? Kesadaran. Karena banyak kali orang selalu menyadari dosanya daripada identitas dia yang benar di dalam Tuhan. Itu sebabnya Pastor Ivan juga selalu berulang kali bilang bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa kita sudah dibenarkan. Karena Tuhan yang membenarkan kita, bukan perbuatan kita yang membenarkan kita. Kalau perbuatan kita yang membenarkan kita, mungkin kita agak-agak ragu juga. Tetapi kalau Tuhan yang membenarkan kita, siapa yang melawan ketetapan Allah? Kalau dia bilang kita orang benar, kita adalah benar-benar orang benar. Karena itu Allah yang mengatakannya, bukan teman kita yang bilang. Nah itu karena dari awal kita sudah diciptakan satu bagian dengan berkat itu sendiri. Tapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa sehingga sekali lagi dosa mempengaruhi hidupnya begitu besar. Sehingga dia kehilangan kesadaran tentang dirinya siapa sebenarnya sesungguhnya ketika diciptakan. Itu sebabnya ya Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah menyerah sama dosa kita. Dia membuat kita menjadi ciptaan yang baru ketika kita yang pertama gagal mengetahui dirinya sendiri. Makanya kenapa orang selalu minta dimengerti, ya ingin supaya orang menghargai dia, karena dia sendiri nggak tahu siapa dia.
Coba kalau dia tahu siapa dia, anak yang paling disayang oleh Tuhan, dia tidak butuh validasi untuk orang menerimanya dan mencintainya. Karena dia sudah dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang dan validitas dari Tuhan bahwa engkaulah anak yang paling kukasihi. Itu sebabnya kita lihat di ayat berikut, kemudian Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Nya sehingga membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Nikodemus nanya, bagaimana caranya orang gue udah tua bangka kayak gini, gimana bisa masuk perut mama terus dilahirkan kembali? Tuhan Yesus bilang, kamu pengajar Yahudi, masa kamu gak tahu gimana cara dilahirkan kembali? Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 5 di situ dia bilang apa? Jika seorang tidak dilahirkan dari apa saudara? Air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air ini berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan siapa? Firman Yesus Kristus. Dan oleh Roh Kudus, ya kan? Dan hari ini kita tahu bahwa ada kenyataannya di dalam diri kita, ada kita yang dari daging, dari mama papa, dari Adam, dari debu tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang begini, ya kalau orang meninggal, selalu ini ayat yang selalu disampaikan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, artinya kita yang daging, yang dari benih mama papa, yang dari Adam akan kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau seseorang tidak pernah dilahirkan baru dalam roh, bagian mana dia yang akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya? Sedangkan dia yang dari tanah akan kembali tenggelam menjadi tanah, tetapi kalau dia tidak pernah dilahirkan kembali, maka jiwanya akan hidup kekal di dalam yang namanya kebinasaan. Gentayangan entah kemana. Kalau dia ditawan oleh iblis, maka dia akan ada di bawah kuasa iblis, ya kan? Nanti di hari penghakiman di akhir zaman, dia akan dibangkitkan dengan tubuh fana yang sama, dibangkitkan untuk dihukum. Sampai sini bisa mengerti? Tetapi kita yang dilahirkan kembali dari Kristus, dari Roh Allah, ini yang disebut identitas baru, yang tidak sama. Ini ayat dikuatkan pada Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena kasih karunia, karena rahmatnya. Oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh firman yang memperbaharui kita, ini juga bisa menggambarkan tentang baptisan. Tapi baptisan itu simbol, ya, bahwa kita sesungguhnya sudah ada di dalam Kristus. Tetapi untuk kita tinggal dalam Kristus, kita butuh Roh Kudus yang membuat kita akhirnya dilahirkan kembali dalam satu ciptaan yang benar-benar tidak sama seperti ciptaan semula yang datang dari Adam. Jadi ingat, saya selalu menganalogikan yang gampang begini, bahwa sesungguhnya di dalam kita ada dua kita. Ada kita yang datang dari turunan papa mama, dan ada kita yang datang dari turunan Kristus Yesus, yaitu dari roh. Itu sebabnya Alkitab bilang barang siapa yang percaya ia memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu bukan nanti saudara mati baru dianugerahkan. Tetapi begitu saudara percaya, saudara lahir baru dalam roh. Inilah jaminan saudara tidak akan kemana-mana kecuali kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, setiap kalau ada kedukaan saya selalu bilang begini. Saudara lahir di Indonesia betul? Apakah saudara berjuang jadi warga Indonesia? Tidak, semua karena hak lahir saudara jadi warga Indonesia. Tetapi demikian juga untuk jadi warga sorga, saudara tidak perlu berjuang. Ketika saudara lahir dari Kristus, saudara juga otomatis warga Kristus karena Kristus adalah warga kerajaan sorga. Perlu perjuangan? Tidak. Di sini dia bilang apa? Ini semua dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang kita lakukan, tetapi karena anugerah. Kita diciptakan dari debu tanah. Kemudian kita kembali kepada debu tanah. Tapi jangan lupa, kita juga ada kita yang dari Allah. Yang bukan dari mama papa, tapi dari Kristus, dari Roh Kudus. Yang membuat kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Kalau orang Kristen tahu ini, dia akan tidak pernah pindah keyakinan dia dalam kekristenan. Sesungguhnya dia sudah lahir baru dan dia tidak akan mungkin beralih kalau dia tahu kebenaran dan identitas dia. Nah, gereja selalu ingin menyamarkan manusia bahwa dia memiliki kesadaran akan dosa sehingga dia tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran sehingga akhirnya dia tidak tahu dirinya siapa. Itu sebabnya yang tadi saya bilang tadi, dia pergi ke seluruh dunia dan supaya seluruh dunia harus mengerti dia. Tetapi kalau orang yang sudah berdiri dengan identitasnya yang benar, dia tidak perlu siapa-siapa. Karena Allah yang sudah mengkonfirmasi bahwa dia anak yang paling disayang Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Ingat ya saudara, saudara ciptaan baru itu bukan upgrade.
Karena Efesus 4 ayat 24 dan mengenakan apa? Manusia baru ya yang telah diciptakan menurut apa? Ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Agama pada umumnya itu baik. Tapi agama akan membuat orang yang tadi jahat menjadi lebih baik karena banyak ajaran moral di dalamnya. Tapi agama tidak pernah bisa membuat orang menjadi satu ciptaan yang baru. Sampai sini bisa ikuti? Hanya Kristus Yesus yang bisa membuat kamu ciptaan yang baru. Dan karena kamu sudah ciptaan baru, moral kamu juga bakal baik. Jadi ketika kamu sudah menjadi orang dengan identitas yang benar, dengan sendirinya agama pun akan ngikut ketika kamu adalah orang yang benar. Tapi dasarnya bukannya orang yang benar, maka agama itu hanya menyembunyikan diri kita sementara, dari sebenarnya kita itu tadinya memang busuk. Coba lihat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, dia tidak datang mencari Tuhan. Tetapi apa? Dia menyemat daun pohon arah, menutup ketelanjangan dia, itu seperti agama untuk menutupi diri dia dari pandangan dunia bahwa dia telah bersalah. Oke, kalau misalnya dulu kita orang jahat, 1 tahun kita ke gereja, orang akan melihat bahwa sesungguhnya dia sudah baik. Padahal sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri dari pandangan dunia terhadap kita. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah dilahirkan kembali. Makanya nanti suatu musim orang buat lagi kita bisa kembali ke masa lalu. Seperti babi kembali ke kubangan. Tapi kalau kita tahu hari ini identitas kita sebagai orang benar, ya kita nggak akan pernah kembali kepada jalan di mana yang sebelumnya kita tempuh. Sampai sini bisa kita mengerti? Nah, kalau orang yang hari ini sudah dilahirkan kembali masih bisa jatuh di dalam dosa karena dia masih hidup di dalam pikirannya yang lama. Pikiran yang sadar dosa, pikiran yang belum tahu bahwa dia sudah diciptakan begitu rupa. Lihat di sini, kata manusia baru itu digunakan kata kainos, bukan neos. Kalau kata neos itu baru dalam waktu. Artinya mungkin saudara lihat kan beberapa waktu lalu saya tampilannya agak cepmek, rambutnya di belakangnya, di gini. Nah hari ini agak cepat. Itu artinya saya tampil baru karena waktu. Ada budaya populer, cultural pop, yang membuat saya mengikuti tren yang hari ini saya model begini, nanti tahun depan, minggu depan saya akan berubah model. Artinya saya upgrade. Tetapi itu disebut dalam bahasa Yunani neos. Keluaran terbaru, versi terbaru dari gaya tapi orangnya tetap lama. Sampai sini bisa mengerti. Tapi kainos anthropos adalah sesuatu yang benar berbeda dari sebelumnya. Tidak sama. Karena yang tadi onderdilnya dari debu tanah, tapi yang saudara yang diciptakan kembali bukan dari debu tanah, tapi dalam roh Allah yang tidak dapat binasa. Kalau saudara-saudara tahu bahwa saudara tidak dapat binasa, saudara tidak akan melakukan pekerjaan kebinasaan. Bisa diikuti? Oke, lihat manusia baru. Apa ability dan kemampuan dan power yang diberikannya. Dulu Adam hanya diberi kuasa sebagai mandat Allah untuk mengatur dunia ini untuk Tuhan. Tapi lebih daripada itu, manusia baru itu yang pertama saudara lihat. Dia memerintah bersama Kristus, dia menghakimi malaikat, ditinggikan melebihi segala kuasa yang ada. Karena jemaat Kristus ini adalah kepenuhan dari Allah sendiri atau Kristus itu sendiri. Bayangkan saudara berpikir enggak? Saudara itu adalah kepenuhan Yesus Kristus. Semua yang Kristus punya dan otoritas ada di dalam kita. Saya mau pengen kasih tahu sebelum kita masuk ke dunia kerja. Sama seperti Adam yang gagal dan kemudian yang diupayakan adalah kutuk, semak duri, dan susah payah. Karena dia lupa identitasnya. Hari ini kita bukan seperti Adam yang sekali lagi di-restore dan di-upgrade menjadi orang yang kelihatannya sudah baik. Tidak bisa jatuh dosa lagi tetapi nanti bisa kembali. Enggak. Karena kita masih debu tanah. Tapi Tuhan sudah membuat kita sesuatu yang tidak dapat binasa, yang bukan upgradean, tapi benar-benar original, sesuatu yang kemuliaannya sama seperti penciptanya. Itu sebabnya karena kita lahir dari papa mama, kita panggil papa dan mama kita papa dan mama. Kita lahir dari Allah, oleh roh itu kita berkata ya Aba, ya Bapa. Itu kemuliaan yang Tuhan anugerahkan. Kalau saudara tahu bahwa identitas saudara adalah orang yang benar, bukan cuma sekedar benar menurut perasaan, tapi dibenarkan. Kata dibenarkan ini, itu adalah dalam pengadilan raya, dibenarkan secara sah bahwa saudara adalah orang benar karena anugerah. Oke, nah di sini kita perhatikan bahwa inilah yang membuat hari ini,
Ketika kita sudah mengenal siapa kita, maka kita tahu bahwa ability kita karena kita kepenuhan Kristus, maka kita tidak kurang apa-apa. Jadi ketika kita bekerja di dalam dunia kerja, kita bukan bekerja untuk diberkati, tapi bekerja karena kita sudah diberkati, sehingga apapun yang kita kerjakan akan berhasil apapun kondisinya. Nah, inilah yang membuat kenapa Yusuf begitu berhasil. Dia ada di posisi yang sangat tidak ideal. Memang keluarganya adalah orang terpandang di kampungnya. Tapi begitu dijual, dijual dalam keadaan telanjang, pergi tanpa bawa apa-apa. Sama seperti datang kepada dunia, Sama kayak saya pernah khotbahkan bahwa orang bilang bahwa kita datang telanjang, pulang juga telanjang. Ingat, memang kita lahir telanjang, tapi pulang kita dipakaikan baju kebenaran. Lihat Yusuf, dia dijual telanjang, masuk ke dalam sumur, dihina, segala macam. Dia di rumah Potifar. Tidak ada orang Mesir yang mempercayakan keluarganya kepada budak. Tetapi satu zaman pernah ada hal terjadi di mana seorang budak diangkat menjadi kepala rumah tangga, dan itu hanya terjadi pada Yusuf karena Allah menyertai Yusuf. Kenapa Yusuf berhasil? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ada kata Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan dia berhasil, ada kata Seleah di sana. Seleah ini bukan cuma berhasil prosper biasa, tapi benar dituntun sampai berhasil. Lihat di sini juga, di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini bukan pernyataan politis yang dikeluarkan oleh Firaun, supaya kira-kira orang dengan pengaruh politik yang dikatakan orang akan beralih kepada Yusuf dan pemerintahannya. Enggak. Ini adalah otoritas ilahi yang ada dalam Yusuf sehingga membuat Yusuf diberkati. Ada roh hikmat, ada roh pengetahuan di dalamnya yang membuat dia siap memanage 7 tahun kesengsaraan resesi oleh karena Tuhan menempatkan pewahyuan yang besar oleh Roh Kudus dalam dirinya sehingga dia bisa mengatur bahkan seluruh dunia datang tunduk mencari Yusuf. Kenapa? Karena ada roh Allah di tengah-tengah kehidupan Yusuf. Jadi saudara jangan pernah mengabaikan kehidupan saudara. Ingat, Yusuf tidak pernah berkhotbah di gereja. Tapi kehidupannya, cara hidupnya adalah testimony of life yang membawakan orang melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi. Bahwa Yusuf berangkat dengan tidak modal apa-apa. Dia pergi dengan telanjang ke Mesir, ke dunia sama seperti manusia. Tapi dia berakhir dengan apa? Dengan kemuliaan. Bahkan sampai Firaun panggil Yusuf Bapa. Kecuali tahta ini, perbedaan aku dan Yusuf. Sisanya enggak ada. Semuanya dikuasai oleh Yusuf. Nah, hari ini kita mengerti betapa kalau Roh Kudus ada dalam kita sanggup melakukan segala perkara. Di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kata materai waktu itu adalah untuk mensahkan bahwa sesuatu ini adalah benar-benar sah dan tidak dapat dirubah. Ketika Allah memateraikan kita dengan Roh Kudus itu sebagai bukti perlindungan bahwa kita dilindungi oleh hukum. Ini bukan hukum dunia, hukum Allah. Ada ketetapan di situ bahwa saudara tidak akan pernah bisa terhilang. Dan saudara adalah identitas yang baru, yang sempurna, yang serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Adam masih imago Dei, hari ini kita itu udah sama persis dengan Tuhan. Yang bikin beda adalah apa? Tahta kerajaan Allah. Sama seperti Yusuf berbeda dengan Firaun hanya tahta Allah. Hari ini kita dibuatnya menjadi sama seperti Kristus kecuali tahta Kristus sendiri. Bahkan kita juga didudukan bersama-sama dengan Dia. Bahkan hampir tidak ada bedanya antara kita dengan Allah. Kalau Yusuf hari itu belum mengalami yang namanya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus hanya bekerja temporarily kepada orang-orang pada masa itu dia sudah sesukses itu. Harusnya hari ini kita bisa lebih sukses daripada Yusuf di masa lampau. Jangan pernah sia-siakan pekerjaanmu, saudara. Ingat baik-baik, biarlah pekerjaanmu adalah mimbarmu. Di situ tempat kamu menyembah Tuhan. Kamu jual bakso, jual gorengan, gak masalah. Tapi pastikan kamu jual yang jujur, yang sehat, ramah, senyum pada orang. Sehingga orang akan pergi ke tempat itu. Bukan karena kamu Kristen, orang Kristen. Tapi memang karena saudara memuliakan Tuhan. Gue pengen pergi ke situ deh. Soalnya yang jualan tuh senyum-senyum terus, naksir kali ya.
Enggak sih, tapi kayak ada kemuliaan Tuhan yang membuat saya damai sejahtera di situ. Penjualnya baik, kadang suka kasih diskon gitu. Daripada di sebelah, juteknya minta ampun. Dari situ kan orang diberkati. Iya kan? Action speak loudly than words. Benar enggak? Artinya bahwa ketika kita bisa melayani orang dengan baik, kita menjadi testimony of life. Beberapa waktu yang lalu, saudari kita Dea, di sini ada mamanya juga. Ya kemarin adiknya, ya anaknya Bu Dewi, meninggalkan kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada satu yang meneguhkan kita bahwa ada bosnya datang dari Australia, Kak. Oke. Dan di situ, ya ini bukan karena kedukaan dan dia sembarang untuk memuji. Tapi kalau dia bilang hanya baik dan hebat saja, itu tidak cukup. Secara detail, dia menjelaskan pekerjaan Nia dengan detail dan bagaimana dia memberi sepenuh hatinya sehingga bosnya ini melihat dia seperti bagaimana Yesus bekerja dalam hidupnya. Dan sampai pada masa dia pulang kembali rumah Bapa, semua orang mengakui bahwa anak ini adalah anak yang baik dan dia menjadi contoh yang sangat luar biasa. Ibu, terima kasih telah melahirkan anak seperti itu. Dia hari ini sudah bahagia bersama Tuhan dan biarlah kebahagiaan yang dia punya. Karena dia ada dalam penghibur yang sejati, ada dalam Ibu, Dikadea dan semua keluarga. Amin. Dan hari ini kita juga tahu bahwa biarlah hidup kita menjadi testimony of life. Dulu saya ini juga orang dari daerah. Dulu kakak sepupu saya selalu mendoktrin saya begini. Kita jangan ada di kampung. Saya mohon maaf, saya tinggal di Kupang, tapi suku saya itu Rote, paling selatan dari Indonesia. Dia selalu mendikte kita begini. Kita memang lahir di Rote, SD di Rote. Tapi nanti kita SMP kita harus ke Surabaya. Nanti kita SMA di Jakarta. Kita nanti sekolah S1 di Singapura, S2 di Jerman, S3 di Amerika, dan nanti kita akan mati di bulan. Supaya ketika keluarga membaca daftar riwayat hidup, wah ini orang keren banget, tinggalnya memang di kampung, tapi dia berakhir di bulan. Itulah yang menyemangati semua orang di kampung, ingin eksodus, keluar dari Mesir. Tetapi akhirnya, puji Tuhan karena kasih karunia saya mengerti bahwa keberhasilan itu bukan tentang status kamu sudah sebagai apa di mata dunia. Tapi keberhasilan sebenarnya adalah ketika kita sudah disertai Roh Kudus. Saudara yang tidak pernah mengalami tidak bisa berkata amin. Gitu. Karena apa? Ada orang yang berhasil secara status, kemudian dia korupsi, kemudian karena kekayaannya dia menyalahgunakannya, dan pada akhirnya dia gagal. Tapi orang yang berjalan bersama Roh Kudus, walaupun prosesnya pelan-pelan seperti Yusuf, pada akhirnya dia ada di posisi yang tidak tergoncangkan. Dan keberhasilan sesungguhnya bukan status, tapi identitas. Ketika kita sudah diciptakan serupa dan segambar Allah tadi, lebih tinggi dari semuanya. Hey, ada status apa yang lebih daripada itu? Ketika kau sudah serupa dan segambar Kristus. Kepenuhan kealahan. Itulah yang menyebabkan hari ini kita bisa bekerja. Kenapa? Karena kita sudah diberkati lebih dulu. Karena Alkitab bilang kan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Bukan tentang kota atau ladang, tapi kamu diberkati lebih dulu, ya kan? Akhirnya kamu pergi kemana saja, tempat itu jadi berkat. Tapi kalau kamu gak diberkati, kamu pergi ke situ, perusahaan itu jadi bangkrut. Jangan ketawa, mikir. Kalau kamu punya kesadaran akan dosa, perusahaan itu akan bangkrut. Tapi kalau kamu punya kesadaran bahwa kamu adalah orang yang benar dan sudah hidup di dalam Kristus, yaitu dituntun oleh Roh Kudus, bahkan perusahaan yang bangkrut akan berhasil karena kamu dan seluruh dunia akan datang kepada kamu seperti ketika di dalam Yesaya 60 bahwa ketika terang Tuhan terbit atasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bahkan orang-orang akan memujimu. Karena apa? Karena kamu menyembah Tuhan lewat pekerjaanmu. Menyembah Tuhan lewat apa? Pekerjaanmu. Jadi pekerjaan saudara adalah mimbar saudara untuk memuliakan Tuhan ketika Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam hidupmu. Ada beberapa hal yang saya catat di sini ketika kita berada dalam Kristus dan mau diarahkan oleh Roh Kudus. Kita lihat Amsal. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.
Kata serahkan di sini galal itu seperti menggulingkan atau mengalihkan beban. Itu bukan berarti kita nggak bekerja, tapi benar-benar kita menyerahkan sama Tuhan. Jangan menyerahkan ketika gagal. Tapi ketika kita baru merencanakan, kita sudah melibatkan Tuhan. Banyak orang nih berpikir salah. Saya memiliki Roh Kudus. Sehingga saya bilang, Roh Kudus lakukanlah ini. Roh Kudus lakukanlah gini. Lu pikir Roh Kudus itu AI? Kamu buat prompt, dia mengerjakannya. Bukan begitu caranya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Dia itu yang memiliki kita. Dia yang mendrive kita kemana Allah merencanakan hidup kita. Bukan kita bilang, Roh Kudus, temukan pengertian dari ini. Karena dia roh hikmat. Bukan kayak gitu juga. Kita yang dituntun, bukan kita yang membuat Roh Kudus sesuai kehendak kita. Tapi kita hidup sesuai kehendak Roh Kudus. Karena kita adalah ciptaan Allah, diciptakan sesuai dengan rencana Allah. Oke, di situ artinya menggulingkan atau mengalihkan beban bukan artinya kita malas atau nggak mau bekerja, tapi kita menyertakan Tuhan. Ingat, Yusuf disertai, maka dia berhasil. Oke, lihat di sini kata ikoni tentang terlaksana. Oh, nanti Roh Kudus ACC, Tuhan aku mau mengusahakan ini. Bisa nggak? Yes, boleh. Nah, bukan cuma itu. Kalau tentang itu mungkin saudara punya perasaan yang bermain. Tapi kata yang digunakan, ikono, di situ artinya terlaksana, artinya Tuhan yang akan membuat kata ya dan kata amin, berarti dia yang berjanji, dia juga akan menepati janjinya, dia yang menjadi alfa, dia juga yang menjadi omega, dan dia yang akan menetapkan, meneguhkan apa yang kau bangun, kalau sudah kokoh, maka itu berdiri di dalam Kristus yang tidak dapat tergoncangkan. Melibatkan apa enggak? Jangan amin, oman doang. Amin. Nah, puji Tuhan. Kemudian Yesaya yang ke-8 ayat 17. Selain kita menyerahkan, kita harus belajar dari Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Oke, di sini dia bilang apa? Ada kata yara di situ yang artinya mengajar. Ini menginstruksikan dengan presisi. Ini bukan cuma kasih tahu ya. Di dunia ini agama hanya akan menunjukkan kalian jalan yang benar. Tapi dalam Kristus, di dalam janji Tuhan, dalam Mazmur 23 pun Daud bilang, ia berjalan bersamaku di jalan yang benar. Kalau nunjuk, berarti dia cuma nunjuk, dia nggak ikut. Tapi kalau berjalan di jalan yang benar, berarti kita bersama dia di jalan yang benar, yaitu dirinya sendiri. Sampai sini bisa dipahami, dan itu sebabnya mengajar yang dikatakan di sini, ini bukan saya karena dibayar, saya ngajar, habis jam kuliah saya pulang, itu dosen, itu guru. Tetapi mengajar artinya apa? Itu bersama-sama kita. Sama seperti saudara itu panah. Dia yang membidik, saudara yang pergi, tapi dia yang arahkan. Dan kalau Tuhan yang arahkan, masa iya tiba-tiba panahnya miring? Jangan-jangan bukan Tuhan kali ini ya. Nah, saudara sendiri sadar kan? Kalau mencong-mencong, sudah pasti nggak mungkin Tuhan tidak tepat sasaran. Makanya di situ ada kata faedah. Faedah itu ada kata toil di sana. Itu profit. Saudara senang profit kan? Nah, belajarlah kepada Tuhan. Kalau ngomong profit, yes. Tapi belajar, yang mana ya? Mau diarahkan, sabar dulu. Saya punya ide sendiri. Kan Alkitab bilang, rancanganmu bukan rancanganku. Tapi ide saya lebih brilian Tuhan. Oke, kalau lu so tahu, silakan. Nanti kalau panahnya mencong, baru bilang, Tuhan kenapa begini? Aku mau menyerahkan semua di bawah kaki salibmu Tuhan. Tiba-tiba stres, Tuhan. Kamu lama, aku ambil lagi dari kaki salibmu Tuhan, biar aku mikir lagi. Terus montok lagi, Tuhan, kuletakkan kembali ya, jangan marah ya. Lama lagi Tuhan, aku ambil lagi, pekerjaan gak selesai, tunda-tunda, hanya gara-gara lu khawatir berlebihan. Tapi hari ini, ketika kita menyertakan Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Ingat, Yusuf itu gak punya modal, datang hanya bawa diri bersama Tuhan. Kenyataannya hari ini mungkin orang singkirkan saudara dengan cara yang tidak enak. Lalu saudara kemudian ada di posisi yang hari ini saudara tidak bisa mengucap syukur bahkan. Tapi ingat, Alkitab bilang begini, ada Roh Kudus. Ketika saudara berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus yang tidak dapat diucapkan dalam manusia, ingat bahwa bahasa Roh Kudus itu atau Roh Kudus itu akan membangun kamu. Dia akan membangun kamu dari apa? Dari tubuhmu yang lemah, dari usahamu yang bangkrut, dari kehidupanmu yang sia-sia. Untuk kembalikan tubuhmu yang fana ini,
supaya sejalan dengan natur ilahimu yang sudah sempurna itu. Ini jalan sama seperti OS yang sangat canggih hidup di bawah HP yang udah pernah jatuh gitu. Jadi HP OS-nya kencang tapi HP-nya kentang. Jadi kencang sama kentang gitu. Ujung pronunciasinya mirip-mirip tapi tak sama. Dan lihat baik-baik, kalau Tuhan yang mengajarkan kita, pasti kita akan ada profit. Ketika kita mau menggulingkan semua ke dalam tangan Tuhan. Artinya menyertakan Tuhan. Ketika kita menyertakan Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita tentang segala hal yang kita bisa kerjakan. Itu sebabnya tetap ingat bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat kita seperti ini. Supaya jangan pernah lagi berpikir bahwa karena saya bekerja di dunia, bisalah kalau bisnis tipu-tipu. Kan mau cari keuntungan. Saudara katanya sudah melimpah dalam Kristus. Untung apa lagi yang saudara mau pengen cari? Berarti saudara belum untung sebelumnya. Tidak tahu siapa dirimu. Tapi kalau saudara pergi memberi dari hati, Tuhan akan melipat gandakannya. Karena yang bekerja adalah Roh Kudus, 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Ekonomi mana yang bisa menjelaskan itu? Tapi Kristus bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan firman-Nya. Dan dia adalah Allah yang Alfa dan yang Omega. Dia berjanji, bukan kemudian dia lupa, tapi dia berjanji dan akan menggenapinya. Saudara tidak percaya kepada Allah yang Alfa doang kan? Karena saudara juga kadang-kadang alfa, mau pengen mendahuluin Tuhan, sama-sama sifatnya alfa. Gue juga alfa kok, kalau Tuhan punya rencana, gue juga punya rencana. Tapi saudara tidak bisa menyelesaikannya. Tapi Tuhan menyelesaikan apa yang dijanjikannya. Supaya saudara berhasil dan penuh profit. Jadi saudara bekerja di bagian manapun, saudara akan bekerja dalam kelimpahan. Karena saudara bekerja seperti untuk Tuhan. Dan di ayat terakhir saudara bisa lihat di sini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dari hati, dari jiwa. Karena excited. Karena ini adalah sebuah privilege yang membuat kita bangga melakukannya. Karena Tuhan mempercayakan kita pekerjaan itu. Makanya di awal tahun Pastor Ivan bilang kasih karunia itu memang tidak layak kita terima. Tapi supaya untuk kita bisa dihargai, dipromosi, kita harus menunjukkan effort kita. Supaya apa? Orang melihat bahwa sesungguhnya orang ini adalah orang yang dipakai Tuhan, ada roh Allah dalam dia. Sehingga layak kita promosikan dia. Bukan saudara kemudian mendapat pekerjaan, di sisi lain orang susah cari pekerjaan. Saudara bilang itu kasih karunia, terus saudara malas ke kantor, malas menyelesaikan tanggung jawab. Bagaimana caranya orang bisa melihat saudara seperti karakter Kristus di dalamnya? Itu sebabnya di sini dia bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu adalah hambanya. Jadi, kenapa tadi saya bilang, tolong jangan cari keuntungan dengan cara yang keliru. Karena bukan dari dunia saudara mendapat keuntungan. Saudara diciptakan dengan berkat yang menjadi bagian dari saudara sendiri. Tapi kemudian saudara akan menghasilkan berkat bukan dari keuntungan yang saudara upayakan. Tapi Alkitab janjikan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Bukan cuma hanya di kehidupan sekarang, tapi di kehidupan yang akan datang. Ingat ya, upah atau hasil atau profit yang saudara hasilkan dengan saudara punya proyeksi bisnis, saudara akan melihat, mungkin tipis, mungkin gagal, untung tipis untuk dikit. Tapi upah yang dari Tuhan itu tidak akan pernah saudara bisa ukur dan hitung. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ingat, Alkitab tidak pernah bilang hitunglah gajimu. Pernah ada? Alkitab hanya bilang hitunglah berkat Tuhan. Saya menyaksikan banyak orang yang mungkin gajinya UMR yang dianggap itu upah minimum rendah ya. Tapi bahkan bisa memberikan perpuluhan lebih daripada orang yang berbisnis miliaran rupiah. Kalau hitung gajinya, Alkitab bilang bahwa kalau kamu menghitung uang itu, ya di akhir bulan pada saat gajian, uang itu seperti punya sayap dan terbang. Dan waktu-waktu gajian adalah waktu-waktu pertempuran paling hebat antara suami dan istri. Yang ketawa pengalamannya banyak. Nah itu sebabnya, ingat Tuhanlah yang memberi kita bagian yang ditentukan. Untuk itu kita bekerja seperti untuk Tuhan. Keselamatan adalah anugerah, tapi upah ditentukan dengan kesetiaan.
Setia nggak mau melayani Tuhan? Supaya jadi surat terbuka untuk menolong dan memberkati orang lain. Nah itu harus kita lakukan. Supaya benar-benar kita lakukan untuk Tuhan. Dan akhirnya saudara mengerti ada 4 hal yang saya ingin saudara mengerti di sini. Di samping kiri kanan tidak ada, di tengah saja kalau ada yang mau foto. Pekerjaan kita harus menjadi penyembahan. Menyembah itu bukan dari mulut aja, tapi aksi kita harus berkata atau lebih keras suaranya, buktinya daripada hanya perkataan. Kemudian hasil kerja kita harus jadi kesaksian, testimony of grace. Bahwa di dunia yang gelap, saudara bisa berbeda daripada orang-orang dunia. Kemudian proses kerja kita menjadi pelatihan karakter, kita akan makin menuju ke arah Kristus. Dan yang paling penting adalah seluruh hidup kita menjadi manifestasi kerajaan Allah di tengah dunia kerja ini. Supaya orang melihat dan orang percaya bahwa kita adalah surat terbuka. Kebanyakan jadi surat tertutup. Kita jadi surat terbuka. Dan satu hal sebagai closing inspiratif. Wah, bahasa kerennya kayak gitu kan. Supaya jadi pembicara tuh ada kata-kata yang excellent dikit gitu. Closing inspiratif. Dalam pandangan hidup saya, woi mantap. Tidak ada yang saya anggap adalah kewajiban. Semua kewajiban saya rubah menjadi hak. Selama saya mulai tamat sekolah dan bekerja saya tidak harus, ini kemuliaan untuk Tuhan. Dalam sekitar begitu panjang CV pekerjaan saya di berbagai perusahaan, tidak ada satupun pekerjaannya yang saya melamar pekerjaan. Semuanya hanya rekomendasi. Saya nggak tahu, sampai sekarang saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kadang saya menerimanya, bekerja sampai larut malam, zaman dulu di tempat pelayanan sebelumnya, itu kadang-kadang saya nggak pulang ketika teman-teman saya sudah tidur berhari-hari, sampai istri saya bilang begini, kamu pelayanan sampai kamu lupa pulang, lupa istri, lupa anak. Tapi puji Tuhan di tempat ini, Pastor Ivan mau supaya kita disiplin juga dengan waktu, jadi pelan-pelan kita pulih ya dengan hal seperti itu, jadi tetap bisa melayani, tetapi juga untuk melayani keluarga, supaya tidak ada perbedaan seolah-olah tadi, lebih eksklusif bekerja melayani dan bekerja di dalam dunia sekuler. Padahal sama, di tempat di mana kamu bekerja, kamu bisa memuliakan Tuhan. Itu sebabnya ada satu hal terakhir, yang mungkin saya pengen bagikan, saudara mau ikuti apa tidak, terserah kalian. Di dalam prinsip saya, semua kewajiban saya rubah menjadi hak. Karena kalau kewajiban, suatu saat kadang-kadang saya malas gitu. Bisa gak sih orang lain gantiin saya? Tapi yang namanya hak itu gak bisa diserobot saudara. Coba kalau hak saudara diserobot, saudara bisa banding ke pengadilan yang sangat tinggi. Benar gak? Ibadah ini bukan kewajiban. Kalau orang dengan sistem keyakinan yang lain jadikan ibadah kewajiban, silakan itu urusan mereka. Ibadah ini adalah hak saudara untuk mengucap syukur pada Tuhan. Karena kebaikannya yang telah besar buat saudara. Kalau ini hak saudara akan excited untuk setiap minggu datang ke gereja. Hak saudara untuk mengucap syukur. Kalau kewajiban saudara bilang gini harus nyanyi ya. Tadi aja udah 6 pujian, 1 aja gak cukup ya, lelah itu rahangku. Tapi kalau misalnya itu adalah hak, saudara akan bilang bernyanyi terus sampai Tuhan datang gitu. WLB lu enak di situ, gua yang lead nih, udah kaku udah haus gitu. Hari ini ketika kita melayani keluarga, ya melayani pekerjaan, kita lakukan sebagai hak. Kalau hak saudara nggak akan pernah biarkan orang lain mengambil hak saudara. Dan saudara akan dengan penuh semangat menyelesaikan itu seperti untuk Tuhan. Jadi hampir seperti tidak ada kewajiban. Karena kalau datang ke gereja, itu bukan meminta-minta. Oke? Karena saudara sudah tahu bahwa saudara sudah kepenuhan dari Kristus. Berarti ke gereja ngapain? Mengucap syukur. Kalau saudara datang ke gereja untuk meminta-minta, saudara sesungguhnya tidak tahu siapa sebenarnya saudara dalam Kristus. Ada satu hal yang saudara perlu minta. Yaitu hikmat yang ada dalam saudara, menuntun saudara, dan bekerja bersama-sama saudara di dalam kehidupan ini supaya saudara bisa lebih besar lagi. Bukan datang minta-minta, minta boleh, ada pokok doa, wajar. Tapi bukan meminta seperti seorang pengemis yang tidak tahu bahwa sesungguhnya dia mewarisi segala sesuatu yang dipunyai oleh pencipta alam semesta ini.
Orang Kristen miskin hanya karena tidak mampu manajemen. Itu saja. Karena sesungguhnya mereka sudah berkelimpahan dalam Kristus. Itu sebabnya minta kemampuan manajemen. Kan dia roh hikmat pengetahuan. Ada kekuatan Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. Roh Kudus yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Mungkin kita hanya hari ini berpikir bahwa semua tentang Yesus. Memang Yesus melakukan segala hal. Tapi jangan pernah pisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama luar biasa untuk membangun kita. Jadi jangan pernah mengabaikan Roh Kudus. Divine power. Roh Kudus itulah yang menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yesus berfirman, Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Saudara percaya apa yang dijadikan Yesus, Roh Kudus akan memanifestasikan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi mulai hari ini, jangan pandang bahwa pekerjaan sekular saudara adalah pekerjaan yang hina. Tapi jadi saksi Kristus di mana saudara ditempatkan. Supaya setiap orang yang melihat, ya mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang paling disayang oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita, supaya kita tidak lagi terjebak dalam dikotomi yang menjelaskan bahwa seolah-olah pekerjaan pelayanan lebih mulia daripada pekerjaan sekuler. Ingat, di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama, hampir dari semua mereka itu, kecuali Musa dan nabi-nabi yang menyampaikan firman langsung ke umat, itu semua practical life mereka. Dan kenapa itu penuhin Alkitab? Pasti ada maksud Allah. Supaya kita belajar daripada mereka semua yang pernah mendahului kita sebelumnya menjalani hidup ini dengan Roh Kudus. Berbicara tentang peperangan. Simpson menang. Daud menang. Berbicara tentang urus rumah tangga. Alkitab juga menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang soleh juga. Berbicara tentang orang yang setia. Tuhan banyak menjelaskan hal-hal itu. Karena kesuksesan bukan tentang posisi dan status. Tapi sukses itu ditentukan karena siapa yang menyertaimu. Ketika Roh Kudus ada bersama-samamu hari ini, kamu tidak butuh apa-apa. Kamu tidak butuh validasi dunia. Karena Roh itu yang bersaksi dalam diri kita. Bahwa kita adalah anak Allah. Nah hari ini biarlah firman ini menguatkan kita. Supaya kita kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan kita menjadi saksi. Bukan hanya ngomong doang. Tapi kita melakukan satu tindak nyata. Hal yang sangat praktis untuk memuliakan Allah dengan pekerjaan kita. Mulai hari ini ingat. Pekerjaanmu adalah mimbarmu. Mimbarmu rusak gara-gara sikapmu. Walaupun dirimu sebenarnya adalah identitas yang tidak tergoncangkan. Dilahirkan bukan upgrade. Tapi dilahirkan baru. Serupa dan segambar Allah. Berkuasa atas segala ciptaan. Masa berkuasa atas dirimu, dagingmu aja gak mampu? Kalau kamu berusaha dan gagal, itu karena kamu effortnya dari daging. Tapi kalau melibatkan Roh Kudus, Alkitab bilang gini, pekerjaan Allah tidak pernah gagal. Itu sebabnya saya berdoa dari mimbar ini untuk saudara. Saudara datang ke gereja bukan untuk diberkati. Tapi untuk mengetahui rahasia. Begitu diberkatinya saudara ada dalam Kristus. Supaya saudara pulang dengan semangat dan energi ekstra untuk melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ingat baik-baik Alkitab bilang, saudara makan dan minum itu pekerjaan egois bukan? Kan untuk diri sendiri. Tapi Alkitab bilang, kamu makan dan minum, bahkan kamu lakukan juga untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kamu sehat, kamu kuat, gak pernah sakit, orang bilang begini, kok kamu bisa sehat-sehat terus? Semua karena kasih karunia. Nah, puji Tuhan, orang lain diberkati, orang lain bisa belajar dari kita. Bagaimana caranya kamu sukses, diberkati, sehat, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Saudara kembali di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Saudara berbuah bagi Allah, sebagaimana saudara sudah diserupakan sama seperti Kristus. Karena Kristus tidak pernah gagal, demikian pun kita di dalam Kristus. Jadi pulang, di mana saudara tempatkan, ucapkan syukur atas apa yang sudah Tuhan yang percayakan. Berhasil apa enggak, itu ditentukan sama kesadaran saudara. Saudara itu orang yang diberkati, atau karena saudara kerja di tempat keren baru saudara diberkati. Enggak. Ada orang ya yang mungkin kerjanya cuma jualan kue, tapi mungkin omsetnya bisa melampaui semua orang-orang hebat. Iya kan? Karena dia jual kue sampai luar angkasa. Enggak tahu siapa yang beli di sana. Nah, itu mungkin bahasa yang dilebih-lebihkan. Tapi intinya bagaimana dia
punya cara sampai ekspansi dengan luas. Kan beranak cucu bertambah banyak dan kuasai bumi. Artinya hari ini oleh kekuatan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menghasilkan yang lebih besar. Dan hasilnya jangan kita hitung. Karena Tuhan yang sudah menentukan semua yang baik buat kita yang mengasihi Dia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengerti bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kami sehingga kami akan terus berhasil dimanapun kami tempatkan. Baik kami seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang penjual kue, atau seorang yang mungkin hanya seperti seorang cleaning service biasa. Tapi kita mau melihat dan percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menempatkan seseorang kecuali memang ada maksud dan panggilannya. Seperti Yusuf ketika dijual dalam keadaan telanjang. Dia memiliki situasi yang sangat tidak ideal banget untuk suatu saat dia menjadi bangsawan yang sangat besar. Tapi karena dia berjalan bersama Roh Kudus, walaupun dalam dunia dia tidak punya modal 1 rupiah pun, atau 1 gram emas pun, atau 1 tokoh atau pendukung yang menjadi backingannya pun, tetapi ketika dia berjalan maju bersama Roh Kudus dan semua orang bisa melihat keadaan Yusuf yang datang dengan telanjang. Bahkan dibeli dengan harga budak, artinya dia sendiri tidak bisa menebus dirinya sendiri karena dirinya sendiri tidak bernilai. Tapi ketika Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan dia dan mengarahkan dia, Yara, mengajarkan dia, mengarahkan dia, akhirnya dia melihat manfaatnya, melihat hasilnya, melihat profitnya. Aku berdoa untuk anak-anakku di tempat ini Tuhan, di mana Engkau tempatkan dia. Tempatkan mereka di posisi apapun Tuhan percayakan. Biarlah mereka menjadi saksi hidup yang bisa mempengaruhi banyak orang kepada Kristus. Dan orang bisa melihat bahwa sesungguhnya kehidupannya adalah kehidupan yang sangat memberkati. Supaya orang bisa memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Dan dengan demikian mereka akan menjadi surat terbuka. Dan apa yang mereka alami, apa yang merasakan, mereka lihat. Mereka makin memuliakan Tuhan. Sebagaimana seorang perempuan yang dikisahkan, walaupun hanya mengurus rumah tangga dalam Amsal 31. Pada akhir-akhir di ayat 30, dikisahkan bahwa mereka, ya wanita yang takut akan Tuhan, akan dipuji-puji. Wanita juga menggambarkan tentang gereja. Gereja yang worship akan mendapat banyak pujian. Sama seperti kesaksian dari seorang anak Tuhan, yang kemudian engkau telah panggil pulang dari bos yang dari Australia. Memuji anak ini secara detail. Hari ini meneguhkan kita di tempat ini. Bahwa Roh Kudus ada dalam kita. Kita tidak sama. Kita berbeda. Sama seperti Firaun. Bisa melihat Yusuf. Orang yang sangat berbeda. Sampai-sampai Firaun dengan kekuasaan yang super hebat itu. Mengatakan bahwa Yusuf adalah bapaknya. Dan hari ini kita juga sanggup melihat bahwa kita sudah diciptakan baru. Kainos anthropos. Sama seperti Allah. Sama seperti Firaun berkata kepada Yusuf, kecuali tahta ini, demikianlah kedudukan dan kuasamu. Hari ini juga di dalam Kristus, kecuali tahta Allah, kita sama Kristus adalah sama. Itu sebabnya sadari identitasmu. Karena berkat adalah bagian dari identitasmu. Sehingga engkau tidak pergi cari keluar untuk mengemis tentang berkat. Karena berkat itu ada dalam dirimu. Apa yang kau injak itu prosper. Apa yang kau pegang, kamu sentuh, itu berbuah banyak. Dan juga kamu jangan hitung bahwa nanti akan untung berapa. Karena ayat yang terakhir tadi kita lihat bahwa Tuhanlah yang menentukan upahmu. Kalau Tuhan yang menentukan upahmu, engkau akan kagum dan engkau heran. Dan orang lain akan lebih heran lagi. Kok bisa? Ya bisa. Karena ketika kita ada bersama dengan Tuhan, tidak ada pekerjaan yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan. Tuhan akan mengarahkan kita ke tempat yang tepat. Di waktu yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Terimalah anugerah ini, firman Tuhan ini, dan Roh Kudus bekerja luar biasa dalam dirimu. Ingat, jadilah kesaksian hidup, surat terbuka, yang di dalam pekerjaanmu di mana engkau ditempatkan, orang memuliakan nama Tuhanmu, dan sukacitamu penuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.